Teman-teman, tahu nggak kalian bahwa Indonesia terdiri dari 70% wilayah lautan dan selebihnya sebanyak 30% adalah wilayah daratan. Meskipun demikian, krisis air bersih layak konsumsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Studi kelayakan air minum rumah tangga atau SKAMRT tahun 2020 menyatakan bahwa akses kualitas air minum aman di Indonesia hanya sebesar 11,9%. Halo Indonesia, kami dari tim Water Power Universitas Islam Lamongan di bawah bimbingan Bapak Heru Budi Santoso yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Alfianto dengan kedua rekan saya Hayati Amalia dan juga Dwi Sinta Rahmatus Solihah akan memaparkan hasil riset komersialisasi teknologi tepat guna kami yang berjudul Triver, alat filter air dengan metode triple filtrasi guna pengurangan kadar zat kapur air pump. Menurut PBB, pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman. Dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar. Lantas, daerah mana saja sih di Indonesia yang masih mengalami krisis air bersih layak konsumsi? Menurut laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045 mendatang. Penerapan teknologi pengolahan air layak konsumsi yang belum optimal menjadi salah satu sumber dari terjadinya krisis air bersih layak konsumsi di Indonesia, terlebih pada masyarakat di pedesaan. Salah satu wilayah yang terdampak di Indonesia adalah pada wilayah di Kabupaten Lamongan, tepatnya pada Desa Sumberbedo. Desa Sumberbedo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kecamatan Mantup dikelilingi oleh perbukitan kapur, yang salah satunya adalah Desa Sumberbedo. Berdasarkan analisa lingkungan sebelumnya, tim pengusul melakukan pembuatan konsep tentang pengolahan air tanah. Solusi yang ditawarkan oleh tim pengusul adalah melakukan penyuluhan dan pembuatan rangkaian alat filter air sehingga air tersebut menjadi air yang layak dikonsumsi, yakni dengan teknologi Triver. Selanjutnya, identifikasi peluang akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan saya, Hayati Amalia. Perlu kalian ketahui, masyarakat di Desa Sumberbedo masih mengelola air untuk dikonsumsi secara tradisional, tapi tidak banyak juga yang langsung mengonsumsi air tersebut tanpa diolah. Dengan hal ini, menjadi peluang bagi kami untuk mensosialisasikan bahaya konsumsi air zat kapur kepada masyarakat dan memperkenalkan Triver kepada masyarakat. Terdapat 5 pemangku kepentingan yang berperan terhadap pengelolaan air pump dengan alat Triver ini. Yang pertama, tim inventor. Yang kedua, institusi pendidikan Universitas Islam Lamongan. Yang ketiga, Kemendikbudristek. Yang keempat, HIPAM. Dan yang kelima, yakni masyarakat sebagai penerima manfaat dari teknologi Triver ini. Mayoritas penduduk di sekitar adalah penduduk kalangan menengah ke bawah yang belum mampu untuk membeli alat filter. Dari masalah atau isu ini, invensi atau teknologi yang kami berikan adalah sosialisasi serta membuat solusi pembuatan Triver air yang menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat di sekitar. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari teknologi Triver ini? Sistem filtrasi akan melewati 3 kali tahap. Tahapan pertama, melewati magnesia zeoloid dan melewati pasir silika. Tahapan kedua, air akan melewati karbon aktif dan melewati pasir silika kembali. Dan yang ketiga, air akan melewati resin softener sebelum masuk pipa distribusi. Efektivitas dari Triver berkisar 99,54% untuk besi, 99,80% untuk mangan, dan 95% untuk zat kapur.
Dari uraian tadi, Triver sudah mencapai TKT level 7, yaitu demonstrasi prototipe, sistem dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Selanjutnya, evaluasi dari alternatif, solusi, dan rekomendasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Dwi Sinta Rohmatus Solihah. Dengan rekomendasi yang dipaparkan oleh rekan saya, terdapat masalah yang terjadi pada Triver ini, yakni debit air yang masih kurang deras. Teknologi Triver yang kami rancang secara manual dengan menggabungkan pipa berdiameter 89 mm dengan tinggi 2 meter, pipa distribusi dengan diameter 26 mm, saringan menggunakan diameter 60 mm. Untuk menangani masalah debit air yang masih kurang deras, dapat dilakukan upgrading dengan diameter yang lebih besar menggunakan tangki air berdiameter 30 cm dan ditambah dengan pompa air untuk menunjang kecepatan dari debit air yang dihasilkan. Masyarakat Desa Sumberbendo akan mendukung penuh adanya teknologi yang kami susun. Dibuktikan dengan adanya persetujuan kerjasama mitra dengan Ketua HIPAM Desa Sumberbendo pada PKMPM tahun 2023. Dengan ini menjadi kemudahan bagi penerapan solusi teknologi Triver. Kami menggunakan strategi bisnis untuk menunjang teknologi Triver dikomersialisasikan. Strategi yang kami pakai yakni 1. Postingan media sosial atau brand awareness, yang kedua sosial media ads, yang ketiga melaksanakan sosialisasi, dan yang keempat partnership dengan lembaga pemerintahan desa. Implementasi komersialisasi awal kami bentuk pada bisnis model Canvas yang menjabarkan seluruh aspek bisnis komersialisasi Triver. Demikian pemaparan hasil riset kami. Air adalah sumber kehidupan, air yang bersih adalah sumber kesehatan. Mari bersama menjaga lingkungan untuk generasi selanjutnya.